Dari wajah sampai ke ujung kaki penuh bekas luka siksaan. Darah keluar dari sekujur tubuhnya Surti yang terus merintih menahan sakit sambil menasihati Nela agar Nela lepas menceraikan Tarsono. Kalau tidak, nasibnya akan seperti Surti. Perempuan yang begitu cantik, anggun, berwibawa, berjalan mendekat, diikuti oleh seekor harimau putih. Mendekat ke arah Nela, lantas menggupaikan tangan, mengusap wajah Nela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua Baraya KMS dimanapun kalian berada. Baraya semua tentunya masih ingat dengan sosok Teh Nela, Baraya dari Garut, yang dulu pernah menjadi istri seorang pengusaha warteg asal Brebes yang bernama Mas Tarsono. Waktu berumah tangga dengan Tarsono, Nela ini banyak mengalami hal aneh berkaitan dengan perilaku suaminya yang selalu menyiapkan sesaji tatkala akan melakukan hubungan badan. Dan hal nyeleneh di mana darah head dari Nela selalu diambil dan dikumpulkan. Bahkan darah yang keluar dari intimnya Nela ketika melakukan hubungan suami istri itu dilap dengan tisu lantas disimpan di sesaji di dalam kamar tidur mereka. Waktu itu Nela, dari bagian intimnya keluar cairan yang begitu bau, terasa panas, perih, dan gatal. Berobat ke dokter hanya bilang karena iritasi saat melakukan hubungan suami istri. Namun obat dari dokter ini tak membuat Nela bisa sembuh. Dan hal itu akhirnya membuat Nela memutuskan pulang kampung ke Garut, berobat ke seorang praktisi yang bernama Mang Sobarna. Yang menurut Mang Sobarna, Nela ini kena kiriman teluh dari saingan usaha. Nela yang tak paham akan hal-hal seperti itu, ya tentunya hanya bisa mengikuti saran dan perintah dari Mang Sobarna. Di mana waktu itu Nela dibawa oleh Mang Sobarna dan Japon bapaknya ziarah ke Sancang Salapan untuk melakukan ruwatan mencari kesembuhan. Waktu itu 2 hari pasca ritual di Sancang Salapan, Nela ketika di kamar mandi mengeluarkan lempengan darah hitam. Yang hal itu langsung disampaikan kepada Mang Sobarna. Dan Mang Sobarna bilang itu sumber penyakit Nela yang sudah keluar. Dan Nela dinyatakan sembuh dari teluh kiriman. Ya memang saat itu Nela tak merasakan lagi rasa gatal, rasa panas dan perih di bagian intimnya. Nela hanya head pada umumnya. Kembali keluar darah tapi darahnya darah berwarna merah. Maka lepas itu, Nela pun balik kembali ke kota. Namun ketika pulang dari Garut ke kota, Nela tak pulang sendiri, tetapi dia membawa Asih, salah satu anak tetangga orang tuanya Nela yang mau ikut kerja di warteg sana.
Tibalah nih ceritanya si Nela di kota. Sebelum dia pulang, Nela mengajak Asih ke warteg, dikenalkan kepada para karyawan yang ada di sana, lalu mengurus tempat tinggal Asih, di mana Asih ditempatkan di kontrakan bekas dulu Nela tinggal. Selepas selesai mengurus Asih, barulah Nela ini pulang ke rumah. Tiba di rumah sore hari, Nela bergegas mandi. Badan yang begitu lelah membuat Nela saat itu pula langsung tertidur begitu lelap. Waktu itu Tarsono suaminya masih di luar kota. Masih ngecek warteg-warteg cabang, belum pulang kembali ke rumah mereka. Di tengah tidur lelapnya menjelang malam, Nela tiba-tiba dibangunkan. Tubuhnya diguncang-guncang dan suara lembut laki-laki memanggil Nela. "Nel, Nela, Nela, bangun Nel, bangun," ucap suara itu. Dan ketika Nela membuka mata, sosok Tarsono yang sudah tak berbusana berdiri di samping ranjang tempat tidur Nela. "Loh, Mas sudah pulang," ucap Nela sambil menggisik-gisik mata. Di sini Tarsono hanya tersenyum. Lantas langsung saja dia naik ke ranjang menindih tubuh Nela. "Loh, Mas kan baru pulang." Tapi Tarsono ini tak menjawab, malah langsung melucuti semua pakaian Nela. Dan begitu celana dalam Nela ditarik, darah head pun lantas keluar mengalir. "Mas, jangan Mas, Nela lagi head Mas, lagi head." Nela berusaha melarang sang suami. Namun Nela tak berdaya, tenaga dari suaminya ini begitu kuat. Nela pun hanya bisa pasrah. Dan yang begitu menjijikan, sekaligus begitu menyeramkan buat Nela, Tarsono suaminya itu malah menghisap begitu kuat head dari intimnya Nela. Hisapannya begitu kuat sampai Nela ini merintih kesakitan, hanya bisa mencengkram sprei kasur dengan begitu erat. Lepas puas menghisap head dari intimnya Nela, Tarsono menyusut lelehan anyir dari bibirnya, tersenyum menyeringai, lantas mulai menggagahi Nela istrinya. Disinilah ketika tombak pusaka milik Tarsono mulai masuk menyeruak. Nela merasakan rasa sakit yang teramat sangat sampai dia menjerit, berusaha meronta. Namun cengkraman Tarsono begitu kencang membuat Nela tak berdaya. Nela merasa seperti disayat-sayat benda tajam. Perih luar biasa. Nela menjerit dan teriak sampai menangis melelehkan air mata. Namun sosok Tarsono yang menindih tubuhnya seperti yang tak peduli, terus mengoyak Nela sampai Nela tak kuat. Pandangannya gelap, pingsan seketika. Singkat cerita, pagi harinya sekitar jam 5 pagi, Nela terbangun dari tidurnya. Merintih kesakitan, menoleh ke samping, tak ada Tarsono di ranjang. Mas Tarsono, Mas," teriak Nela. Namun tak ada jawaban. Nela pun turun dari ranjang, mengenakan pakaian ala kadarnya, berjalan agak tertatih-tatih akibat rasa sakit aksi semalam Tarsono. Dia keluar dari kamar, memanggil kembali Tarsono, dan terdengar
suara orang mandi di kamar mandi utama. Oh, si Mas lagi mandi kayaknya, ucap Nela yang berjalan mendekat ke kamar mandi. Namun baru beberapa langkah Nela berjalan, bel pintu berbunyi. Loh, siapa yang namu pagi buta kayak gini? Ucap Nela. Bel terus berbunyi tiada henti. Bercampur emosi dan rasa kesal, Nela pun menjejakkan kaki, lantas berjalan terseok-seok menuju ruang tamu. Iya sebentar, siapa sih jam segini namu gak tahu waktu, ucap Nela. Begitu Nela memutar anak kunci, pintu dibuka. Nela bengong, tak percaya. Matanya terbelalak, mulut menganga. Nela, kamu kenapa? Kok malah bengong? Loh, Mas Tarsono? Mas? Dari mana, Mas? Loh, kamu ini gimana? Mas kan baru pulang dari luar kota. Udah ya, Mas mau mandi dulu. Mas capek. Mas pengen istirahat, ucap Tarsono masuk melewati Nela yang masih terbengong tak percaya. Tarsono lewat begitu saja masuk ke dalam, lalu berhenti dan menoleh. Oh iya Nel, jangan lupa nanti siang kamu cek warteg ya. Iya Mas, iya, ucap Nela sambil menatap Tarsono berjalan menjauh menuju ke kamar mandi utama di rumah mereka. Di sini bulu kuduk Nela meremang seketika. Suasana pagi itu pun menjadi mencekam. Dan tiba-tiba Nela mendengar suara sayup bisikan yang berkata, Nela, sampai kapanpun kau akan tetap menjadi budakku, ucap bisikan lirih itu. Lah di sini tak pikir panjang, tak menghiraukan rasa sakit di bagian intimnya, Nela pun lantas berlari masuk ke dalam kamar tidurnya. Nela meringkuk ketakutan di atas ranjang. Tak berselang lama, terdengar langkah kaki Tarsono berjalan mendekat. Pintu terbuka. Tarsono yang masih mengenakan handuk tersenyum ke arah Nela, namun mengernyitkan kening melihat raut wajah Nela yang begitu ketakutan. Tarsono membuka lemari memilih baju sambil bertanya, Nel, kamu ini kenapa? Kok kayak yang ketakutan gitu? Anu Mas, anu, ada apa? Bentar ya, Mas pakai baju dulu. Tarsono mengenakan pakaian, lantas perlahan naik ke ranjang. Nel, ada apa? Kayak habis ketemu setan. Nah di sini Nela pun cerita apa yang dia alami semalam, termasuk tadi sebelum Tarsono datang pulang. Nela, kamu ini gimana? Itu pasti karena mimpi. Mungkin kamu kecapean habis pulang dari Garut. Di kamar mandi juga tadi waktu Mas masuk, lantainya kering, gak ada yang mandi tuh. Udah, jangan terlalu kamu pikirkan, ucap Tarsono. Nela seperti orang linglung dalam pelukan Tarsono suaminya. Ketika sedang memeluk Nela, menghibur dan menenangkan Nela, hidung Tarsono mengendus-ngendus udara. Bau anyir. Nel, kamu lagi head? Nela menganggukkan kepala. Syukurlah. Jangan lupa, pembalutnya kamu kumpulkan. Jangan dibuang sembarangan. Nanti bisa jadi makanan setan. Ingat, kumpulkan di satu tempat, di kantung kresek yang di kamar mandi, ucap Tarsono. Yang lantas selepas berkata seperti itu, Tarsono pun merebahkan badannya tertidur lelap di samping Nela yang masih memandang linglung tak mengerti
dengan apa yang sudah terjadi. Singkatnya, hari itu tepat tengah hari Nela pun langsung menuju warteg, menerima uang setoran dari karyawannya yang sudah beberapa hari ini memang Nela tinggalkan ketika dia selama pergi berobat ke Garut, ke kampung halamannya, sambil memperhatikan dan mengawasi Asih yang baru bekerja hari itu. Nela tersenyum senang melihat kerjanya Asih yang begitu cekatan dan cepat bersosialisasi, melebur dengan para karyawan lain. Nela pun langsung kembali ke ruangannya, menghitung pemasukan beberapa hari yang ternyata pemasukan yang diterima itu berlipat-lipat lebih besar daripada sebelum-sebelumnya. Aneh. Warteg Mas Tarsono, penghasilannya kok makin hari makin berlipat ganda. Bentar. Nela mencoba menghitung pengeluaran biaya belanja dan sejenisnya. Ini kalau dari jumlah biaya belanja modal segini, paling dapat laba cuma segini. Loh, tapi kok dapat uangnya berkali-kali lipat lebih besar? Kok bisa? Pikir Nela. Memang betul-betul aneh nih. Biasanya normalnya tuh gini, misal nih kita modal 300.000. Yang nama jualan nasi itu kan labanya udah kehitung nih. Kalau modal 300.000 dan habis semua jualannya, paling dapat laba misal 200.000 nih, misal. Tapi ini yang didapat Nela bisa sampai modal 500 dapatnya 3 juta. Betul-betul di luar nalar gitu. Kalau dari satu warteg dapat segini, berapa banyak yang Mas Tarsono dapat dari cabang yang lain? Bodoh amat. Yang penting hasil dari warteg ini semua buat saya, pikir Nela. Nela ini sepanjang berumah tangga dengan Tarsono nih, dia ini cerdas. Dia ini gak suka poya-poya. Berhubung memang awalnya dia ini kan hidup prihatin, anak tertua jadi tulang punggung keluarga. Jadi hasil dari warteg, labanya yang memang sudah jadi hak penuh Nela, itu dia investasikan di kampung. Dititipkan ke orang tuanya, selain buat biaya sehari-hari mereka, itu sebagian besar dibelikan sawah, kebun, empang untuk masa depan Nela nantinya. Ya bukan berarti Nela berpikir akan berumah tangga pendek dengan Tarsono, tapi setidaknya cari aman, takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Masa depan kan gak ada yang tahu. Itu pola pikirnya Nela. Waktu berlalu tak terasa 1 bulan sudah. Pasca Nela pulang dari Garut, pasca si Asih mulai bekerja. Asih udah 1 kali gajian tuh. Waktu itu tak terasa sudah menginjak tahun ketiga pernikahan Nela dan Tarsono. Waktu itu tepat di tahun 2008 awal bulan. Nela seperti biasa dari jam 9 pagi sudah standby di warteg, mengawasi para karyawan yang sedang sibuk bekerja melayani para pembeli. Entah kenapa hari itu Nela begitu bersemangat. Biasanya datang ke warteg tengah hari, sore udah pulang untuk istirahat. Warteg ya ditutup oleh anak buahnya. Tapi hari itu Nela begitu betah diam di warteg. Bahkan ketika azan maghrib berkumandang, Nela belum beranjak pulang. Di warteg masih banyak pembeli yang berdatangan. Saat itu Nela keluar dari ruangannya. Dia keluar dari warteg, duduk di kursi di depan wartegnya yang memang biasa dipakai nongkrong para pelanggan.
Ketika Nela sedang duduk melamun menghadap ke jalan raya, melihat mobil motor berlalu lalang, Nela terperanjat melihat sesosok perempuan di seberang jalan dengan wajah yang begitu tak asing. Loh, perempuan itu kayak ndak asing, kok kayak kenal, pikir Nela. Nela sampai berdiri loh, memastikan perempuan di seberang jalan itu. Perempuan itu menghadap ke arah Nela, tersenyum, lantas menyeberang. Dan ketika tepat tiba di depan Nela, loh, Teh Surti, ini Teh Surti. Nela kaget, ternyata yang berdiri di hadapannya itu sosok Teh Surti. Orang yang dulu begitu baik kepada Nela. Salah satu mantan karyawan paling senior di warteg Bintang Bahari. Yang ketika Nela bekerja awal di sana, Teh Surtilah yang membimbing Nela, bahkan memperlakukan Nela seperti adiknya. Hanya sayang, Teh Surti mengundurkan diri tanpa sebab yang jelas. Teteh dari mana? Teteh sengaja kemari ingin bertemu kamu, Nela. Ya Allah, Teh. Ya udah yuk, Teteh ikut masuk ke dalam yuk. Ikut sama Nela. Ucap Nela sambil tersenyum senang menuntun Surti masuk ke dalam warteg, melewati para pelanggan, para karyawan yang hanya menatap heran ke arah Nela, namun Nela tidak memperdulikan. Surti dibawa masuk Nela ke ruangannya, ruangan yang ditempati oleh pengelola atau pemilik warteg. Dibawa masuk ke dalam, Surti duduk di sofa. Ya, sofa seadanya lah, namanya juga di warteg. Lah di sini Nela pun memperhatikan Surti dari atas kepala sampai ke ujung kaki. Teteh kayak yang lagi sakit. Teteh baru sembuh, Nela. Loh, Teteh sakit apa? Kok tubuh Teteh sekarang kurus, muka pucat, gak bercahaya, lusuh kelihatannya, ucap Nela. Karena dari penampilan aja memang betul-betul lusuh si Surti ini. Tubuhnya yang dulu sekal, seksi, montok gitu kan, kurus kering, memakai pakaian putih, baju terusan, dengan baju yang memang sudah terlihat warnanya mulai pudar, agak kumal. Makanya Nela ini heran, kok Surti penampilannya jadi seperti itu. Padahal dulu Surti ini, dandan jago, cantik. Walau tukang dandannya itu nggak menor, tapi natural kelihatannya. Bahkan bisa dibilang Surti itu magnet penarik utama di warteg Bintang Bahari. Dan karyawan kesayangan Mas Tarsono, suaminya Nela. Lalu di sini Surti bicara dengan suara yang begitu lembut. Namun Nela malah gagal fokus, hidungnya mengendus-ngendus seperti mencium bau samar minyak serimpi. Tahu kan serimpi, air mata duyung yang buat mayat tuh? Kok bau minyak serimpi? Nela, kenapa? Enggak Teh, enggak kenapa-napa. Loh, kok baunya dari tubuh Teh Surti, pikir Nela. Namun dia tak kuasa untuk mengatakan. Nela, sejak kapan kamu jadi pengelola warteg ini? Ya, sejak 3 tahun lalu Teh. Dari tahun 2005. Semenjak Nela dipinang dan jadi istri Mas Tarsono. Hah? Kamu jadi istrinya Pak Tarsono? Iya Teh. Memang kenapa? Kok Teh Surti kayak yang kaget? Nela, percaya sama Teteh Nela. Dengarkan kata-kata Teteh.
Ada apa ini teh? Ucap Nela. Surti memegang erat tangannya Nela. Bahu Nela ini dipegang malah seperti dicengkram oleh Surti. Dengan raut wajah Surti yang begitu khawatir. Nela, sebaiknya kamu tinggalkan Tarsono. Tinggalkan dia. Ceraikan dia. Kalau kamu masih sayang nyawa, Nela. Loh, maksud teteh apa? Ngomong kok ngelantur sih teh? Ada apa ini? Kok malah nyuruh saya cerai dari Mas Tarsono? Kalau masih sayang nyawa, hubungannya apa teh? Nela, percaya sama omongan teteh Nela. Suamimu itu, Tarsono, dia tak seperti yang kamu lihat. Dia itu punya pesugihan. Dan yang jadi tumbal itu istri-istrinya Nela. Tinggalkan dia Nela. Harta tak berharga dibanding dengan nyawa. Sayangi hidupmu sendiri. Jangan kau buang sisa hidupmu untuk lelaki biadab seperti Tarsono Nela. Sudah banyak istrinya yang menjadi tumbal kebiadaban si Tarsono. Nela terdiam. Dia agak marah dengan ucapan Surti yang seperti itu. Bahkan terlihat raut wajahnya Surti itu berapi-api penuh emosi ketika berkata kepada Nela. Teh, jangan seperti itulah. Sudahlah, tak usah bahas masalah itu lagi teh. Di sini Surti seperti yang tak suka. Nela malah mengalihkan pembicaraan mereka. Sudahlah, teteh pun gak bisa berlama-lama. Ingat kata-kata teteh. Tinggalkan Tarsono. Kalau kamu masih sayang dengan nyawamu. Teteh mau pamitan. Gak bisa lama berada di sini. Ucap Surti. Nela tak menjawab. Dia hanya diam. Bahkan ketika Surti berdiri, berbalik berjalan, keluar dari ruangan Nela, Nela masih belum tersadar. Dan ketika Surti sudah hilang dari pandangan Nela, loh, teh, tunggu sebentar teh, tunggu, ucap Nela yang berniat mau memberi sesuatu buat Surti. Nela pun langsung lari keluar. Namun ketika tiba di luar, teh Surti, Surti begitu cepat menghilang dari dalam warteg. Nela sampai lari keluar, namun tak melihat keberadaan Surti. Nela lantas kembali masuk ke dalam, menemui Tini, karyawannya. Masih Asih. Tini, Asih, tadi kalian lihat yang keluar dari ruangan ibu nggak? Siapa bu? Dari tadi juga nggak ada siapa-siapa selain kita berempat, ucap Tini. Loh, tadi itu ada Teh Surti kemari. Masa kamu nggak tahu, Tini? Terkejut dong Tini. Hah? Teh Surti? Kapan, Bu? Tadi loh lepas maghrib. Tadi ibu yang bawa Teh Surti masuk ke dalam. Gak ada, Bu. Ibu tadi waktu habis dari luar masuk ke dalam sendiri, Bu. Gak sama siapa-siapa. Ya, yang benar. Benar, Bu. Gak ada siapa-siapa. Cuma kita berempat, Bu, sama ibu. Ucap Tini keheranan. Ya, sudahlah. Mungkin ibu yang banyak pikiran. Ucap Nela langsung masuk kembali ke ruangannya. Ketika masuk kembali ke ruangannya, bau serimpi masih tercium samar di dalam ruangan Nela. Pertanda kalau memang yang tadi datang itu betulan Surti. Aneh, kenapa mereka semua gak lihat Teh Surti? Mungkin benar kata si Tini.
kayaknya kecapean, pikir Nela. Nela pun lantas mengemas barang-barangnya, lalu pamitan ke Tini, dia pun pulang. Tiba di rumah, mandi dan duduk istirahat di ruang tamu. Nela hanya duduk merenung, memikirkan sosok Surti yang datang menemuinya di warteg. Nela masih belum bisa mencerna kejadian tadi. Tak berselang lama Tarsono datang. Mandi, lepas itu makan malam bersama, lalu melakukan hubungan suami istri. Nela pun tertidur begitu lelap. Namun dalam tidurnya, Nela di sini mimpi, di mana dalam mimpinya Nela kembali bertemu dengan sosok Teh Surti. Teh Surti datang dalam mimpi Nela dengan pakaian, perawakan yang begitu mirip dengan Surti yang datang tadi maghrib di warteg. Dan dalam mimpinya ini, Teh Surti berkata, "Nela, tinggalkan Tarsono, ceraikan dia, pulanglah ke kampungmu, tinggalkan dia. Kalau kau masih sayang nyawa, kalau tidak, kau akan seperti Teteh, Nela," ucap Surti. Yang selepas bilang kau akan jadi seperti Teteh, Surti lantas berubah menjadi sosok yang begitu mengenaskan, di mana baju terusan putihnya compang-camping penuh kotoran kemerahan dengan badan dari wajah sampai ke ujung kaki penuh bekas luka siksaan. Darah keluar dari sekujur tubuhnya Surti yang terus merintih menahan sakit sambil menasihati Nela agar Nela lepas menceraikan Tarsono. Kalau tidak, nasibnya akan seperti Surti. Nela pun menjerit melihat penampilan Surti yang seperti itu. Jeritannya terbawa ke alam nyata. Nela terbangun, membuat Tarsono terkejut, lantas memeluk Nela. "Loh, kamu kenapa, Nel? Kamu kenapa? Mimpi buruk?" Iya, Mas. Aku mimpi buruk, Mas. Aku mimpi Teh Surti, Mas." Nah, ketika nama Surti disebutkan, Tarsono pucat terkejut. Apa? Kamu mimpiin Surti?" "Iya, Mas. Aku mimpiin Surti." "Loh, kamu kenapa, Mas? Kok kayak yang terkejut gitu? Mukamu kok pucat, Mas?" Enggak apa-apa. Memangnya kamu mimpi apa tentang Surti?" Lalu Nela pun cerita dari awal kejadian di warteg sampai mimpi buruk dalam tidurnya tadi. Sepanjang Nela cerita, makin pucat wajahnya Tarsono. Sudahlah, itu cuma mimpi. Tidurlah, tidur lagi, ucap Tarsono dengan kata-kata yang tergagap. Di sini mulai muncul kecurigaan di hati dan pikiran Nela. Namun Nela yang memang masih lelah, akhirnya tidur pulas. Pagi harinya, seperti biasa. Kan sebulan sekali ini, biasanya dalam sebulan 7 hari, si Tarsono ini keluar kota, ngecek warteg-wartegnya. Nah, pagi harinya, Nela pun mengantar Tarsono suaminya masuk ke mobil sampai membuka gerbang. Hari itu Tarsono mau keluar kota, mengecek warteg-warteg cabang di sana. Dan berpesan kepada Nela agar jangan terlalu kecapean, biar tak sering halusinasi seperti semalam. Nela hanya mengangguk dan tersenyum kaku ke arah Tarsono. Mobil yang dikendari Tarsono melaju keluar dari halaman. Nela terus berdiri memandang sampai mobil hilang dari pandangan. Nela masuk kembali ke dalam rumah. Dia duduk,
Pikirannya stres. Dia ambil sebatang rokok, dia sulut, dia hisap di ruang tamu. Ketika sedang melamun memikirkan perihal Teh Surti, Nela pun ingat buku harian pribadinya yang dia simpan di tas yang dulu dia bawa, dia kemas dari kontrakan. Nela pun bergegas ke gudang. Dia obrak-abrik tas ransel yang merupakan tempat penyimpanan barang-barang dia ketika tinggal di kontrakan sebelum menikah dengan Tarsono. Buku harian ditemukan, Nela pun mencari lembar demi lembar. Yang dia cari adalah alamat tempat tinggal Teh Surti. Di mana si Surti ini? Dia berasal dari sebuah desa di daerah Jawa Tengah. Alamat ditemukan, entah kenapa di sini ada panggilan batin yang begitu kuat agar Nela datang menyambangi rumahnya Teh Surti. Hanya Teh Surti yang bisa menjawab pertanyaan ini. Apa salahnya datang ke kampungnya Teh Surti? Toh udah lama kan gak ketemu, pikir Nela. Maka hari itu Nela mampir dulu ke warteg, titip pesan ke Tini untuk mengambil alih tanggung jawab di warteg. Sebelum berangkat ke kampung halamannya Surti, Nela belanja oleh-oleh, makanan, dan yang lain yang memang disukai oleh Surti, dan termasuk oleh-oleh untuk ibu bapaknya Surti. Walaupun Nela sama sekali belum pernah main ke sana, tapi alamat yang begitu lengkap tak mungkin membuat Nela sampai tersesat. Karena perjalanan yang jauh, Nela pun diantar berangkat ke kampungnya Teh Surti, disopiri oleh salah satu tukang ojek yang mangkal di dekat warteg miliknya. Berangkatlah nih, melaju mobil menuju ke Jawa Tengah. Entah daerah Cilacap, entah daerah mana. Pokoknya masih daerah perbatasan Jabar Jateng. Singkat cerita, tibalah nih di kampung halamannya Teh Surti. Nela yang tak tahu tepat di mana keberadaan rumahnya Surti, dia turun dari mobil dan menanyakan alamat rumahnya Surti kepada warga yang berada di sana. Lalu warga ini pun membantu Nela, bahkan mengantarkan Nela dengan motornya sampai tiba di rumah orang tuanya Surti. Ketika tiba di depan rumah orang tuanya Surti, Nela terbelalak, gak nyangka. Ternyata Surti ini di kampung orang kaya. Rumahnya mewah, begitu luas. Nela pun turun dari mobil, ngasih selembar uang kepada warga yang mengantar dirinya. Lantas beruluk salam dari luar gerbang. Sambil menatap ke rumah yang terasa begitu gelap dan mencekam. Rumahnya memang mewah, namun bagi Nela terasa begitu angker. Terlebih waktu itu sudah mau menjelang sore. Tak berselang lama, terdengar suara langkah berlari menuju gerbang. Perempuan paruh baya seumuran Bitati, ibunya Nela, membukakan pintu. Loh, mau ketemu siapa? Tanya si ibu paruhbaya ini. Maaf bu, ini betul rumahnya Teh Surti? Surti? Iya, Surti itu anak saya. Oh, ini ibunya Teh Surti. Kenalkan bu, saya Nela, sahabat Teh Surti waktu di kota. Nela? Nela yang orang Garut? Loh, kok ibu tahu? Ibu dulu sering dengar nama kamu diceritakan sama Surti.
Oh gitu. Ya sudah, yuk masuk ke dalam, ucap ibunya Surti. Nela pun dibawa masuk ke dalam rumah. Ketika tiba di dalam rumah, dibawa ke ruang tamu, sopir tetap dalam mobil. Nela pun duduk di sofa yang begitu empuk. Tak berselang lama datang seorang lelaki paruh baya bersalaman dengan Nela yang ternyata adalah bapak kandungnya Surti. Sebentar ya Neng, ucap ibunya Surti. Dia ke dapur tak lama bawa teh anget disuguhkan ke Nela. Diminum dulu airnya, ucap ibunya Surti. Nah di sini Nela belum melihat keberadaan Surti. Nela pun ambil gelas berisi teh hangat. Dia minum. Ketika meminum teh hangat di dalam gelas, tak sengaja pandangan Nela tertuju ke dinding. Di mana di dinding ruang tamu, Nela melihat ada foto pernikahan Teh Surti dengan sosok laki-laki yang tak lain adalah Tarsono. Saking kagetnya sampai teh yang diminum tersembur kembali mengenai wajah bapaknya Surti. Walah Neng, lah kok disemburin toh Neng? Aduh maaf Pak, maaf. Pak, itu fotonya Teh Surti? Oh iya, itu fotonya Surti dengan suaminya, Pak Tarsono. Ya katanya dulu dia itu atasannya Surti waktu kerja di warteg. Iya Pak, itu atasan kami Pak, pemilik warteg. Saya kan dulu kerja sama Teh Surti. Bapaknya Teh Surti pun mengangguk paham. Oh iya Neng, Neng ini ada perlu apa? Jauh-jauh datang kemari. Nah ini loh Pak, saya ini kan udah 3 tahun gak ketemu sama Teh Surti. Teh Surtinya kemana ya Pak? Mendengar pertanyaan Nela, ibu bapaknya Surti terdiam tak berbicara. Suasana yang tadinya ceria jadi canggung seketika. Hening, Nela gak paham. Kok jadi canggung gini? Di tengah kecanggungan itu, apa? Foto pernikahan Surti dan Tarsono jatuh sampai pecah kaca figurannya. Astagfirullahaladzim. Surti, ucap ibunya, yang malah menangis. Nela pun gak ngerti ini ada apa. Bu, Pak, ini sebenarnya kenapa? Dan di mana Teh Surti, Pak? Saya kangen Pak, pengen ketemu. Di sini ibunya Surti menangis semakin kencang dalam pelukan suaminya. Ya suaminya terus mengusap punggung menenangkan. Selepas ibunya tenang, suaminya ini pun berkata kepada Nela, Neng, Surti anak kami sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Hah? Sudah meninggal? Iya Neng, sudah meninggal. Gak mungkin Pak, gak mungkin. Kemarin saja saya baru ketemu sama Teh Surti. Teh Surti itu datang ke warteg saya Pak. Kami sempat bicara. Neng, Surti sudah gak ada. 2 tahun lalu sudah meninggal dunia. Nela terduduk lemas seketika. Pantaslah. Ini dan yang lain tak ada yang melihat Surti waktu datang ke warteg. Lantas apa maksudnya Surti? Kalau memang sudah mati, kenapa arwahnya datang menemui Nela? Pak, mohon maaf. Kalau boleh tahu, Teh Surti meninggal kenapa, Pak? Begini, Neng. Bapaknya Surti pun cerita. Yang ternyata ketika Nela mendengar cerita dari bapaknya Surti penyebab kematian Surti, bulu kuduk Surti meremang.
Mukanya pucat ketakutan karena apa yang Surti alami sebelum mati begitu mirip dengan apa yang dialami Nela saat itu. Di mana kata bapaknya Surti sebelum Surti meninggal, dari bagian intimnya selalu keluar cairan yang berbau begitu busuk. Bahkan menjelang akhir kematian, keluar nanah disertai dengan darah dari bagian intimnya Surti. Nela kan jadi ingat dengan penyakit yang dia alami sebelum dia berobat ke Mangsobarna di Garut sana. Bergemuruh kencang jantungnya Nela. Dia begitu ketakutan. Jangan-jangan betul apa yang dikatakan oleh arwah Surti ketika datang ke warteg dan ketika datang ke dalam mimpinya Nela. Kalau Tarsono punya pesugihan dan istri-istrinya lah yang dijadikan tumbal, termasuk Surti sendiri. Singkatnya, selepas merasa tenang, Nela pun menangis. Lantas sebelum pulang, Nela minta diantar berziarah ke makamnya Surti. Ditemani si sopir dadakan berziarah bersama ibu bapaknya Surti. Di atas pusaranya Surti yang penuh dengan rumput ilalang yang sudah cukup meninggi, Nela meneteskan air mata. Yang selepas itu Nela beranjak berdiri, berbalik dari pusara Surti. Ketika berjalan beberapa langkah, Nela mendengar sayup bisikan suara Surti yang berkata, "Nela, tinggalkan Tarsono. Tinggalkan dia, ceraikan dia." Ketika Nela berbalik, samar sesosok bayangan berdiri di atas pusara, berpakaian lusuh dengan tubuh kurus pucat. Sosok Surti begitu nyata, hanya terlihat oleh Nela. Nela menangis melelehkan air mata. Bapaknya Surti mengira Nela terpukul akan kematian Surti. Padahal Nela menangis bukan karena kematian Surti, tapi teringat nasib sendiri, takut mati seperti Surti. Singkat cerita, malam harinya Nela pun pamitan pulang dan tak lupa memberikan sejumlah uang serta oleh-oleh dari kota kepada kedua orang tuanya Surti. Nela pun langsung pulang diantar sopir dadakan kembali ke kota. Tiba kembali di kota di rumah tempat tinggalnya. Di sini Nela pikirannya betul-betul buntu. Dia tak tahu apa yang harus dia lakukan. Setiap hari kerjanya hanya melamun. Lantas 3 hari pasca pulang dari Jateng, dari kampung halamannya Surti yang ternyata sudah meninggal dunia, yang sepertinya katanya jadi tumbal dari pesugihan Tarsono suaminya. Di hari ketiga itu, malam hari jam 8, Nela baru selesai mandi. Dia duduk melamun di ruang tamu. Pikirannya betul-betul stres, ngeblank. Dia hanya menghisap rokok sebatang demi sebatang. Sampai tiba-tiba lamunan Nela buyar dengan suara dering bel pintu yang tiada henti diikuti ketukan yang begitu kencang. Nela lantas bangun dan bergegas membuka pintu. Saat pintu dibuka, "Loh, ibu, bapak," ucap Nela. Yang datang itu Mang Japon dan Bu Tati, orang tuanya Nela. Di mana Bitati ini langsung memeluk Nela. Wajahnya terlihat begitu khawatir. Bitati berkata, "Neng, kamu gak kenapa-napa kan Neng? Kamu gak kenapa-napa?"
Enggak, Bu. Nela nggak kenapa-napa. Ibu kenapa? Kok mukanya pucat kayak gini, Bu? Sudah, kita bicara di dalam saja, ucap Mang Japon menenangkan. Lalu Nela membawa kedua orang tuanya masuk, duduk di sofa istirahat. Lepas itu Nela ambil air dan makanan ringan, dia suguhkan kepada kedua orang tuanya. Nela yang penasaran pun bertanya, Bu, Pak, ada apa? Kok ibu dan bapak terlihat seperti yang begitu khawatir? Bitati lantas berkata, Nela, ibu khawatir sama kamu, Neng. Takut kamu ini kenapa-napa. Iya, Bu, Nela paham, tapi ada apa, Bu? Apa yang ibu khawatirkan? Nela, ibu sudah 3 hari mimpi buruk tentang kamu, Nela. Dan ditambah, kemarin Mang Jakaria pamanmu dari Sukabumi ada datang ke rumah dan menyuruh kamu agar dibawa ke Sukabumi. Loh, ada apa, Bu? Lalu di sini Bitati pun bercerita perihal mimpi buruknya tentang Nela, di mana beberapa hari yang lalu Bitati berkata kepada Nela bahwa dia bermimpi yang begitu buruk, di mana dalam mimpinya Bitati mengurus jenazah Nela yang sudah mati. Dari memandikan sampai membalut tubuh Nela dengan kain kapan. Nela dibaringkan di ruang tamu, para tetangga semua berdatangan. Ibu-ibu duduk mengelilingi jenazah Nela dan mulai mengaji membaca surat Yasin. Namun ketika surat Yasin dibaca, jenazah Nela yang berbalut kain kapan itu bangun duduk dan menoleh ke arah sang ibu dengan suara yang parau, berkata ke Bitati, Bu, tolong Nela, Bu, tolong Nela. Dan lepas itu Bitati terbangun dari tidurnya. Mimpi itu terus berulang 3 malam berturut-turut. Dan di hari keempat pagi-pagi datang Mang Jakaria, adik Mang Japon dari Sukabumi. Di mana Mang Jakaria datang, tiba di rumahnya Japon dan Tati, langsung menanyakan keberadaan Nela. Menurut cerita bapaknya, waktu itu Mang Jakaria datang pagi-pagi sekali. Kang, si Nela mana, Kang? Loh, ada apa, Jaka? Datang-datang nanyain si Nela. Si Nela ya di kota di rumah suaminya. Kang, hati-hati Kang. Si Nela lagi dalam bahaya. Nyawanya terancam. Loh, maksud kamu apa, Jaka? Kang, ada sesuatu yang sedang mengintai nyawanya Nela. Dan berkaitan dengan suaminya itu, Kang. Lah di sini, Mang Japon pun terkejut. Dia jadi ingat akan mimpi 3 malam berturut-turut yang dialami istrinya. Pak, jangan-jangan memang betul firasat ibu, Pak. Ada yang tak beres sama si Nela, Pak. Kita harus lekas ke sana. Kita jemput Nela. Kang, saya nggak bisa lama. Pokoknya jemput si Nela. Bawa dia ke tempat saya di Sukabumi. Biar saya yang selesaikan masalah si Nela. Jaka, sebenarnya ada apa dengan Nela? Nanti Kang, nanti kita bahas di Sukabumi saja. Waktunya begitu mepet, Kang, ucap Mang Jakaria. Karena di sini Mang Jakaria ingat betul bulan itu, di bulan Januari 2008 Hijriahnya, sudah masuk bulan Muharram, bulan Suro. Dan di sini Mang Jakaria ini takut kalau ponakannya ini akan diambil oleh mereka. Mereka di sini entah siapa. Mang Japon dan istrinya masih belum diberitahu oleh adik mereka.
Singkatnya, Mang Jakaria lekas pamitan pulang balik lagi ke Sukabumi. Itu datang ke Garut, ngomong 15 menit langsung pulang lagi. Maka selepas kepulangan Mang Jaka, esoknya Japon dan istrinya Tati langsung berangkat ke kota tempat tinggalnya Nela. Neng, pokoknya malam ini juga kamu ikut dengan ibu dan bapak ke Sukabumi. Bu, Pak, Nela ikut bu. Nela ikut. Tapi tunggu sebentar. Biar Nela bawa semua barang-barang pribadi Nela. Makin kuatlah keyakinan Nela. Kalau ada yang tak beres dengan suaminya, yang tentunya mengancam nyawa Nela sendiri. Nela lantas membereskan barang-barang pribadinya, termasuk emas perhiasan, buku tabungan, dan sejenisnya. Semua aset uang yang dia punya hasil dari warteg mas kawin dari sang suami, dia bawa semua. Lalu, Nela sebelum berangkat, diberi air minum di botol oleh bapaknya. Nih, sebelum berangkat, kamu minum air ini. Ini air doa dari pamanmu. Air itu diminum oleh Nela. Lantas Nela membawa ibu bapaknya ke warteg dulu, mengambil uang setoran warteg. Lantas dia bersama ibu dan bapaknya langsung meluncur ke Sukabumi, ke tempat Mang Jakaria pamannya. Di sini untungnya Mang Japon yang memang di Garut itu bekas supir angkot, dia mengendarai mobilnya Nela. Karena sepanjang perjalanan ke Sukabumi, perut Nela terasa seperti diiris-iris, seperti orang mau head. Dan betul di tengah perjalanan, darah hangat berbau begitu amis keluar dari intimnya Nela. Yang padahal dihitung-hitung itu belum waktunya Nela head. Tapi mungkin karena pikiran stres, kalau secara medis ya, pikiran stres dan sejenisnya, sampai langsung head si Nela. Dan ketika tiba di Sukabumi, di depan rumah Mang Jakaria, wajah Nela begitu pucat pasi, tubuhnya begitu lemas. Mang Jaka dengan sigap langsung keluar dari rumah, membopong Nela. Nela dibantu berjalan masuk ke dalam rumahnya. Di sini Mang Jakaria langsung menangani Nela, diberi air doa. Barulah selepas meminum air doa dari Mang Jaka, Nela pun merasa agak membaik kondisi tubuhnya. Di sini, selepas Nela sudah kembali bertenaga, Nela pun bertanya ke Mang Jaka, apa sebenarnya yang terjadi kepada dirinya. Bahkan Nela ceritakan semua yang dia alami dari awal menikah hingga saat itu. Sudah 3 tahun berumah tangga dengan Tarsono. Bahkan perihal Surti dia ceritakan pula ke Mang Jaka. Mamang mendapat wangsit, petunjuk tentang kamu, Neng. Kalau dibiarkan dan telat ditangani, bulan ini kamu pasti mati. Karena di bulan inilah si Tarsono itu mencari tumbal untuk pesugihannya. Hah? Pesugihan? Sebenarnya, Mang, Tarsono itu punya pesugihan apa, Mang? Sampai istri-istrinya yang ditumbalkan, termasuk Teh Surti yang sudah mati, dan sekarang saya, Mang. Masalah itu Mamang belum sempat menerawang. Tapi tunggu sebentar. Biar Mamang coba membuka tabir kegelapan, ucap Jakaria yang lantas menyuruh kakaknya Japon mengambil arang dari tungku di dapur rumahnya. Mang Japon tak berselang lama udah bawa tuh arang yang masih menyala. Diletakkan di atas meja kayu di ruang tamu. Istrinya Mang Jakaria ikut hadir pula di sana menyaksikan. Lantas di sini, Mang Jakaria pergi ke dalam kamar, keluar kembali membawa kemenyan putih. Kemenyan itu lantas ditaburkan di atas arang yang masih menyala.
Lalu di sini Mang Jakaria membaca sebuah doa terawangan untuk membuka tabir kegelapan tentang pesugihan yang dijalani Tarsono, suaminya Nela. Di sini Mang Jakaria memejamkan mata, lantas jempol tangan kanannya diletakkan di antara dua alisnya. Mang Jakaria pun mulai membaca doa terawangan. Inna kuwatih kuwatah kun payakun ya goib ya batin. Inna kuwatih kuwatah kun payakun ya goib ya batin. Inna kuwatih kuwatah kun payakun ya goib ya batin. Itu terus dibaca berulang-ulang oleh Mang Jakaria. Sampai terlihat keningnya Mang Jakaria ini berkernyit kencang. Seperti yang berusaha sekuat tenaga membuka tabir yang tertutup begitu rapat. Sampai ketika mata Mang Jakaria terbuka. Menghela napas begitu panjang, Mang Jakaria pun berkata, Nela, Tarsono suamimu itu, dia menganut pesugihan Batara Karang dari pantai selatan. Dan ketahuilah Nela, sosok yang selalu berhubungan badan denganmu, baik lewat perantara tubuh Tarsono ataupun menyamar menjadi wujud Tarsono, itulah yang bergelar dengan nama Prabu Karang Prakoso dari pantai selatan. Itulah sosok yang disembah dan dipuja Tarsono suamimu. Dan darah head yang sering dia kumpulkan itu untuk memberi makan sosok Batara Karang, ucap Mang Jakaria. Lah di sini Nela dan kedua orang tuanya pun terkejut. Mang, tolong saya Mang, saya belum mau mati Mang. Tenanglah, tenang. Mamang akan berusaha sekuat tenaga melepaskanmu dari jerat tumbal pesugihan suamimu. Kang, Ece, si Nela akan saya rawat dan obati di sini. Kurang lebih sekitar 40 hari sampai selesai dan terputus jerat tumbal pesugihan Batara Karang. Terserah kamu saja, Jaka. Yang penting Nela selamat, ucap Mang Japon. Maka sejak hari itu Nela pun dirawat di rumah pamannya. 3 hari Nela diobati di rumah pamannya Jakaria. Mang Japon dan Bitati, orang tuanya Nela, pamitan pulang dan menyerahkan semua masalah pengobatan kepada adiknya. Mang Japon dan istrinya balik kembali ke Garut, ke kampung mereka. Nah, baru beberapa hari di Garut, Mang Japon dan Bitati kedatangan tamu yang tak lain adalah Tarsono, menantunya sekaligus orang yang akan menumbalkan Nela, anak mereka. Tarsono datang menanyakan keberadaan Nela. Namun di sini Japon beserta dengan istrinya dan beberapa tetangga yang masih saudara mereka menerima Tarsono dengan penuh amarah. Di sini Tarsono tentunya kebingungan dengan sikap kedua mertuanya yang seperti penuh amarah. Loh, Pak, Bu, ini sebenarnya ada apa? Nela di mana? Kamu gak usah tahu Nela ada di mana. Kurang ajar kamu, ucap Japon penuh amarah. Loh, Pak, ini kenapa, Pak? Kenapa? Jangan kira bapak dan ibu gak tahu apa yang kamu sembunyikan. Tega-teganya kamu. Kurang ajar kamu. Kamu mau menumbalkan Nela, hah? Mau menumbalkan Nela? Mau bunuh anak saya? Kurang ajar kamu. Pucat pasi di sini Tarsono. Terlihat begitu ketakutan
Terlebih keluarga mertuanya yang hadir di sana, semua terlihat sedang menahan amarah. Tarsono, Bapak nggak mau tahu. Sekarang juga kamu ceraikan si Nela. Kalau tidak, kamu tak bisa pulang lagi ke kota. Pulang dalam peti mati atau pulang hidup, ceraikan Nela. Talak Nela di depan bapak dan ibu. Di sini, Tarsono pun pasrah. Sepertinya rahasia dia sudah ketahuan. Dan di bawah tekanan serta ancaman keluarga mertuanya yang mengancam akan melenyapkan nyawa Tarsono, Tarsono pun mengucapkan talak 3, menceraikan Nela di depan orang tua Nela. Lantas Tarsono buru-buru balik lagi ke kota. Lalu sepeninggalannya Tarsono, Mang Japon dan istrinya lantas menyewa pengacara untuk mengurus perceraian Nela di pengadilan agama. Kita kembali kepada Nela. Tinggalkan Mang Japon dan keluarga di Garut sana. 1 minggu sudah Nela dirawat dan diobati di rumah pamannya. Dan sepanjang malam tinggal di sana. Setiap malam Nela ini mengalami mimpi buruk. Dikejar sosok makhluk yang begitu menakutkan, yang ingin membunuh Nela. Lalu di hari ke-8, Nela seperti biasa malam hari diruqyah oleh Mang Jakaria. Mang Jakaria ini seorang ustadz kampung tapi menguasai ilmu hikmah. Nah, waktu itu Nela diruqyah sama Mang Jakaria nih, hari ke-8. Ketika sedang diruqyah, Mang Jakaria membaca doa-doa, ayat-ayat ruqyah. Saat itulah Nela mengalami kerasukan. Di mana sosok yang merasuk mengaku sebagai utusan Prabu Karang Prakoso yang mau mengambil Nela sebagai tumbal. Mang Jakaria pun berhasil mengeluarkan sosok utusan si Prabu Karang Prakoso. Lalu esok harinya, Mang Jakaria meminta Nela untuk mencari kambing. Buat apa, Mang? Kambing itu nanti kita sembeli sebagai tolak bala. Nanti kita jadikan dagingnya sedekah. Kita berikan ke para tetangga yang ada di sini. Dan kepalanya kita larung ke pantai untuk melepaskan dan mengganti nyawa kamu yang ditumbalkan. Maksud Mamang diganti, Mang? Iya, nyawa kamu diganti dengan sembelihan kambing. Dan daripadilah tolak balanya itulah yang bisa menyelamatkan kamu dari jerat tumbal yang mengincar dirimu, ucap Mang Jaka. Nela pun menurut, dia serahkan uang kepada Mang Jaka. Mang Jaka cari kambing. Lantas esoknya di hari ke-10, kambing disembelih dibantu oleh tetangga Mang Jakaria. Dagingnya dimasak lantas dibagikan kepada para tetangga. Sedangkan kepalanya oleh Mang Jaka beserta 4 kaki domba itu dibungkus kain kapan, dimasukkan ke dalam karung. Lalu dia pergi ke pinggiran pantai di daerah Sukabumi untuk melarung kepala dan kaki domba itu. Nah, selepas selesai pelarungan kepala dan kaki domba, penebusan nyawa Nela, Nela pun merasa agak mulai membaik tubuhnya. Awalnya selama tinggal di Sukabumi nih, di tempatnya Mang Jaka, tubuh Nela ini terasa begitu berat. Namun pasca penyembelihan domba, Nela merasa kembali ringan badannya. Walau kata Mang Jaka belum selesai prosesi penyelamatan Nela dari tumbal pesugihan. Hari-hari berlalu. Tepat menginjak hari ke-15. Waktu itu malam hari
Mang Jaka berkata, "Nela, untuk menyempurnakan, melepaskan kamu dari jerat tumbal, besok malam kamu akan Mamang bawa ke Goa Kutamana." "Ngapain, Mang?" "Kamu akan Mamang mandikan di Cikahuripan di dalam goa itu." "Terserah Mamang, Nela ikut saja, Mang. Yang penting Nela bisa lepas dari tumbal pesugihan ini, Mang." "Ya sudah, besok pagi Mamang siapkan dulu segala keperluan untuk ritualnya. Sorenya kita berangkat bersama-sama ke daerah Gunung Guru," ucap Mang Jakaria. Goa Kutamana, goa yang katanya akan dijadikan tempat ritual mandi melukat oleh Mang Jakaria mengobati Nela. Goa itu berada tepat di Kampung Babakan Ciburial, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Sukabumi. Di mana Goa Kutamana ini konon katanya menurut cerita adalah goa tempat peristirahatan dari sosok Eyang Prabu Siliwangi dengan keluarganya. Di dalam goa ini ada 9 ruangan, yang tiap ruangan itu adalah tempat istirahat keluarga dari Eyang Prabu Siliwangi. Dan di goa ini pula dulu Joni Indo, sosok Raja Mapia nih di Indonesia, yang udah betul-betul melegenda sampai ada filmnya, itu dulu ditangkap bersembunyi di dalam Goa Kutamana. Bahkan dulu Goa Kutamana ini sering dijadikan tempat persembunyian para perampok dan para pelaku kriminal. Sampai pada akhirnya goa ini ditemukan oleh warga, lalu dirawat dan dijadikan cagar situs budaya. Di bulan-bulan tertentu, Goa Kutamana ini sering didatangi oleh para peziarah dari berbagai daerah, terkhusus di bulan Rabiul Awal dan di malam Jumat. Goa Kutamana ini dirawat oleh 7 orang juru kunci. Agak berbeda dengan tempat-tempat keramat yang lain. Dan di setiap ruangan ini pula, di 9 ruangan di dalam Goa Kutamana ini, sering dijadikan oleh para peziarah sebagai tempat semedi, tempat munajat, mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu seputar tentang Goa Kutamana. Kembali ke cerita. Besoknya nih, sore hari, Nela dibawa oleh Mang Jaka menuju daerah Desa Cikujang. Singkatnya, ketika langit sudah begitu gelap, malam sudah datang, Nela beserta dengan pamannya berdiri terdiam tepat di bawah anak-anak tangga Goa Kutamana. Nela menatap ke arah tangga menuju ke goa. Bulu kuduknya meremang, hawa terasa begitu mencekam. Ada rasa takut dalam batinnya Nela. Tapi rasa takut itu bukan berasal dari dirinya, seperti berasal dari sesuatu yang lain. Nela hanya terbengong, tatapan matanya kosong. Di sini Mang Jaka sadar ada yang tak beres dengan Nela. Maka Mang Jaka lantas menepuk kencang pundaknya Nela, lalu berdoa mengusap punggung Nela. Lalu di sini Nela dibawa berjalan menaiki anak-anak tangga dengan 2 patung harimau bermuka cukup lucu di kiri dan kanan tangga. Terus naik ke atas sampai akhirnya tiba di mulut Goa Kutamana. Nah, di sini di mulut goa, Mang Jaka beruluk salam lantas membaca doa. Lalu menyalakan senter yang ternyata
Untuk memasuki goa Kutamane itu nggak seperti goa lain. Tiba di mulut goa langsung bisa masuk. Lah ini kagak. Jadi mulut goa Kutamane itu jalannya menurun. Jadi harus menuruni tangga. Letaknya ada di perut bumi nih goa. Bukan di tebing. Ya walaupun memang goa Kutamane ini ada di bawah Gunung Karang. Di kaki Gunung Karang. Tapi ini mulutnya ke bawah. Jadi turun lewat anak tangga. Dan begitu sempit hanya cukup dilewati satu orang. Di sini Mang Jakaria yang turun pertama sambil memberikan penerangan kepada Nela. Ketika langkah demi langkah Nela lakukan turun ke bawah, hawa terasa begitu berat. Angin yang entah muncul dari mana menerpa tubuh Nela, membuat Nela menggigil kedinginan. Terus turun ke bawah melewati lorong sempit sampai akhirnya tiba di sebuah ceruk batu genangan air yang disebut Cikahuripan. Airnya begitu jernih. Kedalamannya mungkin sekitar 1 meteran lah. Nela, disinilah kamu akan melakukan ritual melukat, mandi berendam di dalam Cikahuripan. Iya, Mang. Nela, ikut saja apa kata Mamang, ucap Nela. Lalu di sini Mang Jaka meletakkan sesaji, membakar arang, lalu menaburkan kemenyan putih, lalu menaburkan kembang setaman ke Cikahuripan, lantas menyuruh Nela turun berendam ke sana. Nela pun menurut. Udah kebayang nih dinginnya seperti apa. Wong sedari tadi Nela itu menggigil kedinginan oleh terpaan angin di dalam goa yang tak muncul dari mana. Dan harus berendam di sana. Namun aneh, ketika kaki Nela turun ke Cikahuripan, air justru terasa begitu hangat. Lalu Nela jongkok duduk berendam sampai air sebatang lehernya Nela. Nela lantas memejamkan mata. Sedangkan Mang Jakaria duduk bersila dan berkonsentrasi. Matanya dia pejamkan dan Mang Jaka mulai membaca doa mantra berbahasa Sunda. Bismillahirrahmanirrahim. Amit ampun nu paralun balungbung agung rahayu guminjing manjing walagri. Brai caang brai narawangan wangi diri sanubari. Gorejag saringkang-ringkang rancage hate awaking. Ngembatkeun jalan karatan katampian gesan mandi kaleuwi si patahunan. Rek muru lulurung 7 ngaliwat ka pajajaran. Bongan hayang pulang anting padung dengan jeung usikna pangancikan. Hung ahung turun ti gunung gumuruh, kahujanan kumalati nyamoyan di pamoyanan papanggi jeung urang dami. Anu keur mener ngarajah madep kadayeuh kawangi. Hung ahung pun sampun amitan ampun kaluhur kasang rumuhun, kahandap kasang batara sang batari, sang batara naga raja sang batari naga umpi. Kaluhur kanu mayungan kahandap kanu ngamparan, jisim tanpa isim-isim neda agungnya paralun. Neda panjang pangampura pun sampun amitan ampun, rewasku impian kuring bisi ditagih jurig saketi, ngahutang anu salaksa nagihna sok susungkunan, ngedukeun nu jadi hojah, mancokeun hujan jeung getih, kuyupuk jadi halimun kayapak jadi sagara. Ditulak kurajah pamunah, pangmunahkeun lembur ieu ti hilir kutakna besi, ti wetan kutakna wajah, ti kidul kutakna wulung, ti kaler kutana inten, lain kuta bagja tapi kuta pandai. Neda agungnya paralun neda panjang pangampura, pun sampun amitan ampun notog ka gunung Koromong, enggal ka pandita gunung Padang. Brai caang nedak padang caang dina tungtung ati,
dukun lebus paraji sakti nu sedak waruga jagat, ninggang nusa 33, bangawan sawidak 5, neda agungnya paralun, neda panjang pangampura. Buyut gahung ratu gahung nu ngawindu di buana panca tengah, cupuk di sampun manik datang manik astagina, nu ngagegeh di gunung Halimun, buyut ender buyut buyut timbang aji rarang nu nanggei aji rajah Pakuan, punika rajah pamunah, munah kayu munah batu, dipunah ku rajah pamunah, munah lemah katut imah, dipunah ku rajah pamunah, munah kayu katut batu, dipunah ku rajah pamunah, punah ku sajagat kabeh, punah ku sajagat kabeh, punah ku sajagat kabeh. Pun sapun sampurasun karumuhun kahiyang Prabu Siliwangi, nu murba di Pajajaran, pangauban sewe siwi nu gelar di tatar Sunda, muga nyebarkeun kawangi, muga ngalepaskeun tali na tumbal, tali panyulur anu ngiket jiwa jeung ragana Nela anak kaula. Selama si Mang Jaka ini melantunkan mantra yang ternyata merupakan rajah pamunah untuk memunahkan atau memusnahkan jerat tali tumbal yang mengikat jiwa dan raganya Nela. Di sini Nela merasakan mulai muncul sesuatu yang aneh di udara dalam goa. Nela mencium bau yang begitu wangi. Lantas tiba-tiba di depan Nela yang memejamkan mata, Nela melihat muncul sesosok perempuan yang begitu cantik, anggun, berwibawa, berjalan mendekat, diikuti oleh seekor harimau putih. Mendekat ke arah Nela, lantas menggupaikan tangan, mengusap wajah Nela. Dan selepas itu, perempuan ini tersenyum keibuan begitu lembut. Perlahan wujudnya samar, lantas menghilang, diikuti oleh suara auman harimau putih di sampingnya. Aneh, selepas dua sosok tadi menghilang, Nela merasakan ada sesuatu seperti melesat meninggalkan tubuhnya Nela. Hilang sudah seketika rasa takut, rasa cemas yang tak jelas di dalam hatinya Nela. Nela pun ditepuk disadarkan oleh Mang Jakaria. Selepas Nela membuka mata, melihat pamannya tersenyum, lantas berkata, "Alhamdulillah Neng, sekarang mah kamu sudah lepas dari jerat tumbal suamimu itu. Bangunlah, ganti pakaianmu, biar tak kedinginan," ucap Mang Jaka yang lantas memalingkan tubuh Nela, bersalin pakaian dengan baju ganti yang dia bawa. Lepas itu, di sini Mang Jaka kembali membaca doa, menutup ritual, lalu ajak Nela keluar dari goa Kutamaneh, kembali pulang ke rumah Mang Jaka. Hari-hari berlanjut dengan Nela dibimbing oleh Mang Jaka menjalankan sholat taubat, sholat sunnah, zikir dan sebagainya. Hingga hari ke-40, Nela pun dinyatakan sudah bersih total dari tumbal pesugihan Batara Karang yang dilakukan oleh Tarsono, mantan suami Nela. Nela pun diantar Jakaria balik kembali ke Garut. Ketika tiba di Garut disambut pelukan hangat oleh ibu dan bapaknya. Lalu Nela mendapat kejutan, akta cerai dari pengadilan. Yang seperti Akang bilang, ketika Nela diobati, perceraian diurus langsung oleh pengacara yang disewa Mang Japon dan Bitati. Lalu 2 bulan pasca selesai diobati Mang Jaka, si Asih
pulang. Ketika pulang balik ke Garut, Asih berkata kepada Nela, "Teh, memang teteh udah cerai dari Pak Tarsono?" "Udah, teteh mah udah cerai." "Emang kenapa, Asih?" "Teh, Asih teh dilamar sama Pak Tarsono, mau dijadiin istri." Terkejut dong Nela. Di sini Nela pun melarang Asih. "Emang kenapa, Teh?" Asih pun dijelaskan oleh Nela kenapa dia bercerai dari Tarsono. Begitu mengetahui kalau ternyata Tarsono mempunyai pesugihan dan Nela hampir mati dijadikan tumbal, Asih pun terlihat begitu ketakutan. "Hati-hati Asih, kalau kamu mau kerja, kerja saja, nyari duit yang benar. Jangan mau dinikahi apalagi diiming-iming dengan harta. Teteh contohnya, teteh hampir mati jadi tumbal," ucap Nela. Asih pun hanya mengangguk saja. Dan selang seminggu kemudian Asih ini pamitan ke Nela, balik lagi ke kota untuk kembali bekerja. Nah, lepas bercerai dan lepas dari tumbal, Nela pun kembali merasakan hidup mulai tenang. Namun ada yang aneh. Harta yang dimiliki Nela dari hasil mengelola warteg semasa menjadi istrinya Tarsono, itu semua nggak berkah. Hanya dalam hitungan tahun, Nela semua hartanya habis. Hanya menyisakan rumah yang dia tempati dengan ibu, bapak, dan 2 adiknya. Sampai akhirnya di tahun kedua, pasca Nela cerai dan lepas dari tumbal, Nela pun menikah kembali dengan seorang duda satu kampung dengan dirinya. Nela pun sudah jauh melupakan Tarsono dan kejadian pahit yang selalu menghantui dirinya. Walau hingga saat ini Nela sendiri masih sering terbayang-bayang dirinya yang dulu hampir mati dijadikan tumbal oleh mantan suaminya. Nah, satu ketika nih, 5 tahun pasca Nela bercerai, 3 tahun pasca menikah dengan suami keduanya. Waktu itu, Nela dan suaminya pergi ke Jakarta. Ada urusan keluarga. Nih saudara suaminya hajatan di sana. Lu tahu nggak? Kata si Teh Nela nih, ketika di jalan, tak sengaja Nela melihat Asih, anak tetangganya yang sudah lama nggak ketemu, yang dulu kerja di warteg Bintang Bahari, lagi jalan bergandengan tangan dengan sosok Tarsono, mantan suami Nela. Lu tahu sendiri, Asih akan jadi seperti apa. Nah, itulah kisah pengalaman Teh Nela yang hampir mati dijadikan tumbal pesugihan Batara Karang.